Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya salih-salihah? Insya Allah baik semua ya. Uslah doakan kalian selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke salih-salihah, hari ini kita akan belajar PAI. Apa itu PAI? Yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian menyiapkan buku tulisnya dulu, alat tulis, dan jangan lupa buku PAI-nya salih-salihah. Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah ya. Hitungan ketiga kita mulai. Wahid, Isnain, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena kita sudah membaca basmalah, langsung saja ya simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar PAI tentang fikih sholat berjamaah. Nah, solih-solihah, di sini ada ayat Allah yang menjelaskan kita harus mendirikan sholat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Pengertian sholat berjamaah. Siapa yang tahu sholat berjamaah itu apa? Ada yang tahu? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi satunya jadi imam, terus yang lainnya jadi makmum yang di belakang imam. Nah, syarat-syarat menjadi imam apa sih syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya yang pertama adalah laki. Boleh nggak sih perempuan jadi imam? Boleh, asal makmumnya juga perempuan semua ya. Makmumnya perempuan semua dan tidak ada laki-laki. Nah, disitulah perempuan boleh menjadi imam. Tapi kalau misalnya ada laki-laki, maka laki-laki itulah yang menjadi imam. Kemudian syarat yang kedua adalah adil. Apa? Adil. Nah, jadi sebagai imam itu kita harus berlaku adil. Orangnya harus adil, baik ya. Kemudian yang ketiga adalah faqih. Faqih itu apa sih? Orang yang paham tentang agama Allah ya. Jadi syarat menjadi imam itu adalah orangnya harus paham agama Allah, seperti itu. Kemudian sikap makmum apabila masbuk. Masbuk itu apa sih Nah, masbuk itu ketika sholat berjamaah telah dimulai dan ada makmum yang terlambat mengikuti sholat berjamaah. Nah, itu namanya masbuk. Kita terlambat ya, terlambat saat imamnya sudah sholat, kita belum sholat, kita tertinggal rakaatnya. Nah, itu namanya masbuk, terlambat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sedang masbuk? Yang pertama, masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Nah, misalnya imamnya lagi sujud, nah kita juga harus sujud, langsung mengikuti imam. Imamnya lagi tahiyat, duduk tasyahud, kita pas waktu masuk juga harus langsung mengikuti gerakan imam. Jadi langsung tasyahud, duduk tasyahud ya. Kemudian ruku itu dihitung 1 rakaat. Nah, apabila solih-solihah ketika terlambat imamnya langsung ruku, kan lagi ruku gitu. Nah, kita ikuti dari ruku itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 1 ruku, ketika imamnya i'tidal kita bisa ikut i'tidal, berarti kan kita mendapatkan 1 ruku. Nah, ruku itu berarti kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Dihitung 1 rakaat. Nah, yang ketiga yaitu mengganti rokaat yang tidak didapatkan setelah imam sholat. Jadi misalnya nih kita terlambat nih, imam sudah 2 rokaat, kita baru datang. Nah, berarti kan kita tertinggal 2 rakaat. Kita mengikuti imam sampai imam itu selesai, kemudian imam salam kan. Nah, saat imam salam, kita itu tidak ikut salam yang terlambat itu, tapi kita berdiri lagi menyempurnakan kekurangan sholat kita. Tadi kan zuhur 4 rakaat, kita baru dapat 2 rakaat, berarti kita kurang 2 rakaat. Jadi
2 rakaat itu harus kita lakukan, kita laksanakan, kita tunaikan ya. Jadi sholat lagi 2 rakaat baru salam. Jadi sholat duhurnya tetap 4 rakaat walaupun kita sedang terlambat. Terus cara mengingatkan apabila imam lupa, gimana ya? Nah, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ketika laki-laki mengucapkan basmalah, mengucapkan tasbih. Jadi tasbih itu seperti apa? Subhanallah, seperti itu ya. Yang laki-laki mengucapkan tasbih subhanallah. Kemudian yang perempuan seperti apa sih, Us? Nah, kalau perempuan itu dengan tepuk tangan ya, dengan tepuk tangan. Kemudian shaf dalam sholat berjamaah gimana sih, Us? Nah, jika seseorang mengimami satu makmum, nah ketika imamnya satu, makmumnya cuma satu, maka satu makmum tersebut berdiri di sebelah kanan imam. Jadi yang berdiri itu di sebelah kanannya imam, si makmum ini, bukan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan ya. Kalau cuma 2 ya, satunya imam, satunya makmum, berarti yang imam itu di kiri, yang makmum itu di kanan. Jadi makmum itu di sebelah kanannya imam. Kemudian jika seseorang mengimami satu orang, kemudian datang makmum yang lain, datang lagi nih anak yang tadi terlambat misalnya gitu, maka mereka berdiri di belakangnya 2 orang ini ya, 2 orang yang tadi sudah melaksanakan sholat gitu ya. Jadi dia di belakangnya, bukan di samping kiri atau kanan. Nah, jika seseorang mengimami satu orang laki-laki dan satu orang wanita, maka makmum laki-laki kendati masih kecil maka berdiri di samping imam dan wanitanya di belakang keduanya. Jadi kalau misalnya nih ada satu laki-laki dan satu orang wanita, nah makmum laki-lakinya itu kan masih kecil. Nah, si makmum ini, si anak kecil ini berdiri di samping imam, di samping kanannya. Nah, perempuannya di mana? Perempuannya tetap di belakang, di shaf belakang. Kemudian apa sih, Us, hikmah dari sholat berjamaah? Wah, banyak sekali loh hikmahnya. Pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Jadi ketika kita sholat, kita jadi kenal saudara-saudara kita yang sama muslim di masjid, ya kan? Kemudian Allah akan melipat gandakan pahala orang yang sholat berjamaah 27 derajat ya, 27. Jadi daripada sholat sendirian sama sholat berjamaah lebih banyak, lebih tinggi derajatnya, pahalanya 27 kali ya, lebih banyak 27 kali. Luar biasa ya pahalanya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik ya. Nah, yang keempat, ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita menuju masjid. Nah, setiap langkah kaki kita, nah kita kan ke masjid nih, setiap langkah kaki kanan kita mendapatkan pahala, kemudian langkah kaki kiri kita bisa menggugurkan dosa ya. Luar biasa ya, yang kanan menaikkan 1 derajat mendapatkan pahala, yang kiri menggugurkan dosa. Kemudian yang kelima, para malaikat senantiasa memohonkan rahmat Allah untuknya. Jadi nanti ketika kita sholat berjamaah, para malaikat mendoakan kita ya, agar kita tuh diberi rahmat oleh Allah. Masya Allah ya. Nah, sekarang latihan soal nih. Nomor 1, sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih adalah titik. Tadi apa yang dilakukan 2 orang atau lebih? Sholat apa ya? Kemudian yang kedua, apabila sholat berjamaah telah dimulai dan ada makmum yang tertinggal atau terlambat disebut titik. Nah, gampang ya, tadi sudah dijelaskan sama Usul ya di slide tadi. Oke? Nah, jika ada pertanyaan atau aku belum paham, boleh banget bertanya kepada guru masing-masing. Kelas Al-Fajr ke Usmaya, kelas Al-Lail ke Usrista, kelas Al-Falak ke Usulya, dan kelas Ad-Duha ke Ustia ya. Kalau belum paham boleh banget japri, boleh banget bertanya kepada ustadzah di kelas masing-masing. Oke? Mungkin cukup sekian dari Usulya.
Uslia mohon maaf apabila Usli ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.